Halo semua, ketemu lagi dengan saya, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana memflash drone FPV ini menggunakan firmware iNav. Apabila ingin flash ke iNav, teman-teman wajib memastikan bahwa flight control teman-teman itu ada barometernya. Yang kedua, teman-teman itu perlu GPS yang ada kompasnya atau kompas eksternal. Nah, teman-teman bisa wiring dulu drone-nya, atau enggak kalau drone-nya sudah support kita tinggal flash aja. Di sini saya pakai flight control SpeeDB, dan untuk kompas GPS kompas saya pakai mate. Nanti untuk part saya taruh di deskripsi. Berikutnya teman-teman juga butuh kabel, disesuaikan dengan FC-nya. Saya di sini pakai tipe C seperti ini. Pertama-tama teman-teman download dulu iNav-nya. Di sini iNav terakhir itu iNav 7. Konfiguratornya teman-teman bisa download di sini. Bisa di scroll ke bawah, disesuaikan. Kalau pakai Mac OS bisa download ini, kalau Windows bisa download yang ini. Saya downloadnya yang ini. Kemudian setelah selesai teman-teman bisa install dulu aplikasinya, dan nanti akan jadi seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa colokkan kabelnya di sini. Kita akan perlu flash dulu. Jadi kita perlu membuat flight control ini masuk ke mode DFU. Nah, untuk masuk ke mode DFU tiap flight control beda-beda, tapi kalau di SpeeDB di sini ada tombol kecil. Teman-teman bisa pencet ini. Kemudian pasangkan USB-nya seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke menu DFU seperti ini. Nah, ini ada menu DFU-nya. Kemudian teman-teman bisa pindah ke flash firmware. Nah, di sini teman-teman bisa pilih boardnya dulu. Sini saya pakai SpeeDB, kita cari dulu. Nah, SpeeDB yang ini. Dan untuk firmware bisa dipilih yang 7.0.0. Kemudian setelah itu teman-teman bisa load firmware-nya, kemudian flash. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa connect. Nah, di sini ada preset defaultnya, nanti disesuaikan kalau pakai 3 in 3 in, 5 in 5 inch, 7 inch atau 7 inch. Nah, di sini kita pakai 5 inch, jadi saya pakai quad 5 inch di sini. Kita tinggal tunggu dia meload presetnya dan reboot kembali. Nah, apabila sudah seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kalibrasi. Di sini kita kalibrasi dulu motornya. Nah, pastikan ini tanda panahnya ke arah depan ya. Kalau misalnya dia tidak ke arah depan, nanti kita perlu setting dulu agar iNav-nya tahu arah depan dari flight controlnya. Nah, sekarang kita mau kalibrasi dulu. Pertama, posisikan drone di posisi datar di step 1 ini seperti ini. Ini dia datar. Kita tekan kalibrasi sekali, oke. Kemudian baru kalibrasi untuk yang pertama. Nah, dia sudah biru, artinya sudah. Kemudian teman-teman harus balik. Kedua kita balik seperti ini. Tekan kalibrasi. Sudah. Habis itu yang ketiga seperti ini, kita arahkan seperti ini. Tanda panahnya ke arah kanan. Yang keempat, tanda panahnya itu ke arah atas. Yang kelima, tanda panahnya ke arah kiri. Dan yang terakhir, tanda panahnya ke arah bawah seperti ini. Nah,
Apabila sudah seperti ini, kita bisa save dan reboot. Kemudian yang kita perlu kalibrasi itu adalah kompasnya. Tapi di sini karena GPS-nya belum menyala di sini. Jadi untuk biar dia nyala itu dia perlu pasang baterai. Karena setiap FC beda-beda, ada yang dicolok flash dicolok USB dia sudah nyala kompasnya, ada yang enggak. Jadi di sini kita perlu pasang baterai dulu agar kompasnya ini bisa menyala. Jadi kita pasang baterai dulu. Nah, ini kompasnya udah nyala, guys. Nah, di sini untuk kompas dan GPS-nya belum aktif, jadi kita aktifkan dulu GPS-nya. Pertama kita pindah ke tab di portnya. Nah, di sini GPS itu saya pasang di UART6, RxPX6. Nah, kita pilih GPS, kita save dulu. Nah, di sini sudah masuk, itu GPS sudah dipilih. Nah, cuman di sini untuk GPS-nya itu belum muncul ya di atas. Jadi kita perlu aktifkan. Kita pindah ke tab GPS. Nah, di sini dia masih off, kita nyalakan. Ini untuk yang 3 di bawah, Galileo, Baidu, ini bisa teman-teman on kan semua. Nanti kalau dia cocok dengan GPS-nya dia akan pilih sendiri, jadi dia locknya lebih cepat. Kemudian kita save. Kita tunggu. Nah, sekarang dia sudah aktif. Nah, itu udah aktif semua. Kita tunggu gambar GPS di atas itu menjadi biru. Nah, itu merah dia. Nah, biru artinya dia sudah berfungsi dengan baik. Kalau dia merah, mungkin kabelnya ada yang kebalik atau lain sebagainya, bisa dicek ulang. Nah, di sini untuk magnetometer belum aktif, barometer sudah, GPS sudah biru. Nah, ini barometer belum aktif, kita akan aktifkan barometernya. Kita pilih di sini. Kemudian di sini ada magnetometer masih non. Kita pilih auto agar dia nanti milih sendiri yang mana chipnya yang cocok. Kita tinggal save. Nah, itu dia sudah menyala biru, artinya kompasnya sudah aktif dan berfungsi. GPS juga sudah, barometer juga udah. Jadi ini harus biru semua baru kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Apabila belum, teman-teman bisa cek lagi apakah ada kabel yang terbalik atau kompasnya rusak atau UART-nya belum dipilih dengan baik. Oke, sekarang kita akan kalibrasi kompasnya. Ini kompasnya di sini. Yang pertama kita pindah ke mode kalibrasi. Nah, di sini ada kalibrasi kompas, ini masih 0 semua. Jadi saat kalibrasi kompas sebaiknya semua hal yang mengandung magnet itu dijauhkan agar kalibrasinya jadi bagus. Kita karena harus ini dan kita akan muter. Nanti teman-teman ikutin aja, ini harus diputar. Kita punya waktu setelah mencet tombol kalibrasi, kita punya waktu 30 detik untuk memutar drone ini 360 derajat ke depan, roll, pitch dan yaw. Nah, ini sekarang saya akan klik dulu. Nah, sudah jalan, kita bisa putar dia 360 derajat seperti ini. Oke, kita putar yaw. Nah, sekarang kita balik lagi sekali. Kalau sudah dan waktunya belum, teman-teman bisa pegang dulu sebentar sampai dia selesai. Nah, kalau dia sudah selesai, teman-teman bisa lihat di sini dia berubah angkanya. Jadi itu kalibrasinya sudah selesai.
sekarang kita bisa save dan reboot. Itu tahap kalibrasi udah selesai. Yang pertama itu giro, yang kedua adalah kalibrasi untuk kompasnya. Dan di sini juga sudah menyala semua. Magnetometernya udah biru, barometer udah biru, dan GPS udah biru. Kalau misalnya dia nggak aktif, dia jadi merah, atau kalau salah pasang UART dia jadi merah. Nah, setelah selesai kita bisa pindah ke tab mixer. Nah, di sini mixer ini teman-teman bisa lihat, ini motor 4. Yang pertama kita ke output dulu. Kita harus nyalakan motornya. Nah, di sini kita enable dulu. Setelah kita enable, kita save, reboot. Nah, sudah. Nah, kita bisa tes dulu motornya menyala atau enggak. Di sini kita pencet yang ini dan kita bisa naikkan mixer. Motornya akan berputar. Nah, ini motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. 1 2 3 4. Oke, sekarang kita disable dulu. Kemudian kita pindah ke tab mixer. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk putarannya. Motor 1, nah pastikan tanda panah ini sesuai, dia menghadap ke depan. Nah, yang pertama itu motor 1, motor 2 di sini. Motor 1 ini motor 2, motor 3, motor 4. Dan putarannya teman-teman bisa lihat ini ke dalam dan yang ini keluar. Yang ini keluar ke sini. Nah, sekarang kita pindah ke menu output. Nah, di output ini kita nyalakan dulu. Kita cek dulu, ini dia motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4. Kita cek motor 1. Benar di sini. Motor 2 benar. Motor 3 dan motor 4. Oke. Berikutnya ini kita pastikan untuk putarannya benar. Ini dia ke dalam seperti ini. Dan ini dia keluar seperti ini. Coba kita akan tes. Ini putarannya keluar, sedangkan yang ini putarannya ke dalam. Nah, kalau seperti itu kita bisa reverse motornya. Nah, apabila ini putarannya nggak sama, jadi kayak ini dia ke dalam, sedangkan yang ini keluar, tapi dia ke dalam. Nah, jadi dia itu kan motornya itu kebalik, motor 2 dan 1 dan 3 itu terbalik, motor 2 dan 4 itu terbalik. Jadi kita balik dulu caranya, itu kita disconnect dulu. Ini nanti webnya saya kasih di deskripsi. Kemudian kita colok dan konekkan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa cek lagi sekali enable motor. Sudah. Mungkin dia kebalik. Motor 1 sama 3-nya kebalik. Motor 2 sama motor 4-nya kebalik. Jadi
kita read setting dulu. Nah, setelah seperti ini, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat ini ESC1, ESC2, ESC3, ESC4. Karena tadi semua orientasinya terbalik, yang motor 1 itu terbalik, di sini dia normal. Jadi kita pilih reverse. Sedangkan untuk nomor 2 dia itu reverse. Sedangkan di sini dia terbalik, kita pindahin dia ke normal. Yang nomor 3 itu reverse, kita pindahin dia ke normal karena dia kebalik tadi. Dan nomor 4 itu normal, kita pindahin ke reverse karena ini semuanya kebalik. Dia ini harusnya dia ke dalam tapi dia muternya keluar, yang ini harusnya muter ke luar tapi dia ke dalam, jadi kita reverse semua. Nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan setup teman-teman. Kadang kalau terbalik disesuaikan, kadang nggak semua motornya sama kebalik seperti ini, kadang cuma satu aja yang kebalik. Nanti bisa ESC1 aja, ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ESC nya juga bisa pindah dia. Setelah itu kita tinggal right setting. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Oke, ini kita connect lagi. Nah, ini sudah connect. Nah, di sini kita bisa pindah ke output. Kita cek apakah putarannya udah benar. Di sini kita enable dan kita angkat. Ini udah ke dalam, ini udah keluar. Apabila sudah selesai berarti sudah, kita tidak perlu setting lagi. Untuk mixingnya sudah benar. Berikutnya kita pindah ke port. Nah, port ini nanti disesuaikan sama teman-teman. Ini yang pertama saya disable karena di sini saya pakai UART 1, saya pakai untuk VTX. Di sini saya pilih MSP DisplayPort. Kalau teman-teman pakai analog bisa pakai Smart Audio di sini juga. Kemudian untuk RX saya pakai 2, ini sudah di 2. 3 saya tidak ada pakai. 4 ini untuk Bluetoothnya. Dan 6 itu untuk GPS. Jadi nanti teman-teman di setting sesuai dengan setup teman-teman. Apabila sudah, tinggal di save dan reboot. Kita tunggu dia load. Kemudian kita pindah ke file save dulu. Nah, di sini kita pilih RTH. Jadi saat dia loss, RX-nya loss, dia otomatis pindah ke RTH dan kembali ke home. Kemudian kita tinggal save. Berikutnya kita ke Easy Tune. Nah, di sini Easy Tune itu salah satu fitur yang menarik dan sangat bagus untuk iNav 7. Jadi dia akan mentuning sendiri. Kita lebih gampang mentuning, jadi nggak perlu setting PID-nya. Tinggal geser-geser slidernya aja ke kiri ke kanan. Nah, di sini kita enable. Apabila kita mengenable ini, kita tidak akan bisa mentuning manual. Jadi dia akan dituning pakai IC Tune. Nah, ini kalau kita setting di PID, kita bisa lihat. Nah, ini kita kan bisa setting manual, geser-geser. Nah, kan tidak semua orang bisa dan fasih pakai ini, jadi kita pakai Easy Tune aja. Kita pindah ke Easy Tune, kita enable, kemudian kita save. Nah, di sini juga teman-teman bisa setting, nanti dibaca aja yang mana teman-teman perlu, apa yang kurang bisa dinaikin atau diturunin. Nah, setelah ini kita pakai yang standar dulu sebelum kita setting. Kita save dulu. Nah, ini sudah. Kalau kita pindah ke sini, dia nggak akan bisa kebuka kalau kita mengaktifkan Easy Tune-nya. Oke, jadi kayaknya lebih simpel setting PID seperti itu. Tapi kalau yang mau manual bisa di disable aja. Berikutnya kita ke tab yang di bawahnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah ini.
Ini speed untuk RTH, dan yang di bawah ini untuk cruisingnya. Jadi nanti teman-teman waktu make fitur RTH atau cruising, apabila speednya dirasa kurang, dia bisa dinaikin karena ini hitungannya dalam centimeter per second. Jadi nanti bisa teman naikin pelan-pelan. Nah, untuk pertama saya biarkan aja standar, nanti karena tiap drone itu berbeda biasanya. Jadi apabila kurang baru kita naikin di sini. Ini dia bisa di sini, teman-teman bisa naikin. Bisa diketik dan di save langsung. Berikutnya kita pindah ke tab receiver. Nah, di sini sudah serial. Di sini S-Bus, cuman karena saya pakai Crossfire, saya ganti ke Crossfire. Dan kemudian kita bisa save dulu. Nanti teman-teman sesuaikan dengan RX yang teman-teman pakai. Kalau ELRS itu sama, keduanya pakai Crossfire. Nah, ini saya pakai Crossfire. Nah, seperti teman-teman lihat itu rollnya kebalik, throttle-nya jadi roll. Nah, di sini kita bisa pilih sebelah sini, pakai yang ini. Nah, dia TAER. Jadi kalau untuk TBS itu ini saya pakai tanggal 2 TAER, tapi standar banyak yang pakai ini AETR. Jadi ini karena nanti disesuaikan aja, saya pakai tangguh 2, jadi pakai ini, pakai TR dia. Nah, ini sudah benar. Yaw, roll, pitch, tombol-tombol juga teman-teman bisa setting. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan keperluan teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya setelah kita save di sini, kita pindah ke tab mode untuk setting modenya. Nah, di sini sudah untuk arming. Ini saya taruh di channel 5. Untuk angel dan horizon ini saya tidak pakai karena saya langsung pakai acro. Jadi enggak saya pakai. Ini saya pakai nav cruise biar dia bisa cruising. Enggak perlu gas. Nah, di sini saya pakai position hold bukan altitude hold. Jadi dia beda. Nih saya pakai di channel 6. Channel 7. Nav position hold. Berikutnya RTH channel 6. Habis itu, nah ini altitude hold saya nggak pakai, saya pakainya position hold. Jadi kalau di altitude hanya nahan ketinggian tapi tidak mengunci koordinat GPS, sedangkan kalau position hold itu dia mengunci koordinat GPS. Jadi drone akan diem dia. Kalau yang pakai gini dia nggak mau diem. Nah, ini turtle mode saya aktifkan. Kalau dia kebalik biar bisa balik lagi. Berikutnya di sini saya mau aktifkan kamera power. Ini karena saya pakai run Kentam. Untuk teman-teman yang nggak pakai nggak usah diaktifkan yang ini. Berikutnya beeper. Lihat bunyi beepernya. Yang lain nggak ada. Oke, kita cek lagi ke atas. Nah, ini jadi ini mode yang saya pakai. Jadi acro ini di sini ini otomatis, jadi nggak perlu kita setting tab. Jadi saat tidak ada mode yang terpakai dia otomatis akan acronya nyala biru. Nah, ini nggak nyala biru karena remote belum hidup. Ini saya akan nyalakan dulu remote-nya. Nah, dia akan biru karena ini remote-nya udah hidup. Nah, ini kan saya pindah ke altitude atau menu yang lain, acronya akan mati. Kalau enggak dia akronya hidup. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, ini sudah, kita tinggal save. Berikutnya kita ke alignment tools. Di sini kita mau setting untuk orientasi dari FC atau GPS-nya, kompas tepatnya. Di sini bisa kita setting orientasi untuk
flight controlnya apabila teman-teman tanda panahnya itu kebalik mengarah ke belakang atau flight controlnya itu posisinya terbalik. Nah, di sini teman-teman untuk setting agar bisa dibaca sama flight control agar sesuai dia sama drone-nya. Jadi kalau arah panahnya ke belakang, dia bisa diputar di sini, ada roll, yaw, ada pitch-nya. Seperti teman-teman lihat. Nah, itu kelihatan ada tanda panahnya. Dan juga kompas. Nah, di sini untuk kompas saya pasang kebalik. Ini kalau teman-teman geser di sini dia akan berubah. Jadi nanti teman-teman pastikan tanda panah di flight control dan kompas ini sesuai dengan yang terpasang di drone. Apabila dia terbalik, teman-teman bisa setting di sini biar posisinya sama dengan yang ada di gambar ini. Nah, di sini saya akan membalik posisi kompas. Jadi saya geser ke sini tuh tanda panahnya biar menghadap ke belakang. Nah, ini sudah. Dia sudah menghadap ke belakang. Hanya saja di sini dia masih posisinya datar karena GPS saya itu agak mereng posisinya memasang, jadi saya akan sedikit geser agar dia sama seperti yang ada di drone. Jadi dibuat bagaimana GPS itu posisinya sama dengan yang ada di drone. Nah, di sini saya akan merengkan. Nah, ini terbalik. Nah, posisinya seperti ini kurang lebih itu sekitar 20 derajatan, tapi untuk memastikan kita bisa cek dulu. Nah, kurang lebih mereng seperti itu. Nah, kita save aja dulu. Nah, biar pastinya tahu seberapa merengnya, kita bisa pakai giro dari FC. Sekarang kita tunggu dulu. Kita pindah ke sini paling atas. Nah, itu kelihatan dia drone-nya. Levelnya kelihatan. Kita luruskan dulu. Nah, itu teman-teman bisa lihat dia kalau digerakkan dia akan berubah. Saya akan setting agak up dikit pelan-pelan. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, dia kurang lebih di segini datarnya, jadi 25 derajat. Baru dia posisi antena GPS-nya itu datar. Jadi saya akan setting dia ke 25 derajat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saat mereng segini, drone-nya baru GPS-nya datar. Jadi kita balik lagi. Kita ketik di sini 25 biar posisinya pas. Kemudian kita tinggal save. Nah, jadi merengnya udah pas ini 25 derajat. Jadi gitu cara saya mencari kurang lebih. Ini sudah pas, sekarang kita tinggal save. Nah, setelah selesai kita bisa pindah ke tab OSD. Di sini untuk OSD teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Nah, apa aja yang diperlukan, apa aja indikator yang teman-teman pakai, bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Apabila sudah, bisa di save. Oke guys, ini kita mau tes dulu hover, kemudian altitude hold. Ini kita tunggu satelit. Satelitnya masih 5. Oke guys, kita tes position hold. Bisa kelihatan tuh. Ini guys, ini dia position hold. Jadi beda ya position hold sama altitude hold. Kalau altitude hold dia hanya pegang nahan ketinggian. Kalau position hold dia nahan koordinat, di koordinat berapa dia itu ada, dia akan tahan di sana guys. Oke guys, sukses, mantap.